Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga diberikan kesehatan. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan podcast kedua, yaitu yang bertemakan tentang dunia kerja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, yaitu adalah nama saya Fatarni Fatwa dari program Studi Teknik Informatika Politeknik Caltech Riau. Dan kali ini kita kedatangan pemateri dari alumni PC Rohil. Kepada Abang dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto dari salah satu alumni Politeknik Caltech Riau yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir dari program studi Sistem Informasi. Untuk generasi sendiri, saya dari generasi 16. Untuk saat ini saya bekerja di Politeknik Caltech Riau di bagian pemasaran kerjasama dan alumni. Mungkin itu Vito untuk perkenalan di awal. Mungkin podcast pada kali ini langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut Abang, skill apa yang paling berpengaruh di dunia kerja saat ini? Baik, skill yang berpengaruh. Jadi kalau bercerita tentang pengalaman yang sudah saya rasakan selama bekerja, sebelum saya bekerja di bagian pemasaran kerjasama dan alumni di PCR, sebelumnya saya bekerja sebagai asisten instruktur laboran juga di Politeknik Caltech Riau. Jadi kalau ditanya skill yang paling berpengaruh, ya harus sesuai juga dengan bidang pekerjaan kita. Contohnya kita sebagai seorang pengajar gitu, kita harus mempunyai salah satu kemampuan public speaking yang baik. Kita juga harus mengetahui, contohnya nanti kita mengajar di bagian IT gitu. Jadi kita harus menguasai beberapa bidang ilmu yang akan kita pelajari. Kemudian jika kita contohnya bekerja di bagian seperti sekarang saya di bagian pemasaran kerjasama dan alumni, tentunya harus mengetahui tentang bagaimana ilmu komunikasi yang baik, bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang baru kita temui gitu. Juga jika nanti contohnya di bagian yang lain, di bagian industri, harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan industri. Dan tentunya itu bisa diasah selama proses perkuliahan berlangsung. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa bayangan Abang terhadap dunia kerja waktu Abang di bangku kuliah dahulu? Oke, kalau ditanya bayangan pekerjaan, kalau dari saya sendiri ya, selama kuliah dulu ya tentunya belum tergambar sama sekali maunya kemana. Tapi yang jelas kan dari PCR sendiri tuh sudah memetakan alumninya tuh mau diarahkan kemana. Contohnya kalau saya dulu di sistem informasi, salah satunya bisa jadi bisnis analis, bisa jadi programmer. Setidaknya dari situ kita memiliki gambaran nih, setelah ini kita mau kerja di bagian apa gitu. Jadi setidaknya gitu. Jadi salah satu kampus yang baik tentunya harus memiliki prospek nanti alumninya mau bekerja di bagian apa gitu. Nah, kalau saya dulu cita-citanya pengen jadi programmer sih sebetulnya. Cuman memang seiring berjalannya waktu mikir, aduh coding tuh sungguh membuat pusing kepala gitu ya. Akhirnya saya mikir kayaknya saya harus pindah ke lain posisi. Itu kalau saya sendiri dulu. Terus apa sih perbedaan dunia kuliah dengan dunia kerja saat ini yang Abang rasakan? Tentunya beda ya. Kalau dulu kita kuliah ya kuliah gitu ya. Kalau udah kerja tentunya kita kerja. Nah, tentunya kalau dulu saya kuliah gitu. Kalau kuliah tuh kan kita fokusnya banyak ya. Kita belajar contohnya ada programmer, ada database, ada jaringan juga dulu pelajari, kemudian juga ilmu-ilmu lain. Nah, kalau sudah di dunia kerja, tentunya kita tidak lagi merasakan semua hal itu, gitu. Kita spesifiknya udah ke satu aja biasanya. Contohnya kalau kita jadi programmer, nah ilmu yang akan kita kuasai tentunya ilmu yang berhubungan dengan programmer aja. Cuman, untungnya kita kuliah di PCR itu saat kita mempunyai skill yang banyak, gitu. Jadi contohnya nanti kita bisa ditempatkan dimanapun. Contohnya sekarang kita bekerja di posisi sebagai sistem analis. Nah itu juga kita udah dapatkan dulu di perkuliahan. Atau contohnya yang anak-anak Jetin nanti bisa ditempatkan di lapangan. Atau nanti bisa ditempatkan di bagian perkantoran. Itu jadi sudah bisa menyesuaikan gitu sih. Terus ada nggak kesulitan yang dirasakan ketika mulai berkecimpung dunia pekerjaan? Kalau di awal masuk gitu ya, Iya. saat mulai berkecimpung di pekerjaan tentunya ada kesulitan. Tentunya yang pertama kalau saat kemarin yang saya rasakan dari awal yang saya sebagai instruktur laboran yang biasanya bertemu dengan mahasiswa setiap harinya gitu ya, yang setiap hari biasanya nanti kamu komplain ya kalau nggak masuk gitu ya. Terus tiba-tiba pindah ke bagian kerjasama tentunya butuh penyesuaian gitu, penyesuaian yang mana bidang kerjanya berbeda. Itu yang butuh penyesuaian di awal. Kesulitan tuh ya karena memang kita yang kebiasaan awalnya lain tiba-tiba diubah ke
ke posisi lain lagi itu tentunya butuh waktu untuk penyesuaian. Nah, apalagi nanti kalau teman-teman udah yang dari mahasiswa kemudian bekerja, mungkin kalau kebiasaan kita masuk kuliah nggak semuanya jam 7 kan ya? Iya. Ada yang jam 8, ada yang Mayoritasnya sih jam 7 Bang. Mayoritas jam 7 gitu ya kalau di PCR ya. Tapi kan nanti juga ada beberapa yang udah tingkat akhir, yang kuliahnya itu makin ke ujung tuh makin dikit gitu ya. Nah, kalau yang kayak biasanya jarang bangun pagi, tiba-tiba kerja harus masuk jam 7, tentunya harus penyesuaian dengan waktu gitu ya. Kemudian juga kalau selama kuliah juga kita contohnya ada waktu kosong bisa istirahat, bisa tidur-tidur. Kalau di kerja ya waktu istirahatnya cuma di jam 12 sampai jam 1 masuk lagi. Nah tentunya itu juga penyesuaian nanti di awal-awal. Apalagi contohnya kita udah punya lingkungan, contohnya nanti teman-teman kerja di luar gitu ya. Dengan lingkungan yang baru, tentunya juga butuh penyesuaian kan di awal gitu dengan lingkungan yang barunya. Mungkin itu gitu. Terus bagaimana cara Abang menghadapi stres dalam pekerjaan? Nah, kalau stres menghadapi pekerjaan Solusinya gitu ya. gimana? Kalau yang saya rasakan sendiri kalau saat stres, ya mungkin setiap orang tuh berbeda sih cara menghadapi dia stres saat pekerjaan. Tapi kalau saya saat stres saya tinggalkan sebentar, coba beberapa saat maksudnya itu bukan ditinggalkan dalam waktu yang lama gitu ya. Sekian menit gitu, jangan sampai berjam-jam juga ditinggalin. Sekian menit coba kita alihkan hal yang membuat kita stres itu ke yang lain gitu. Setidaknya kita bisa refresh pemikiran gitu kan. Jadi stres kita tuh nggak hanya fokusnya ke situ aja gitu. Jadi memang setiap orang beda stresnya. Ada yang orang kalau stres dia lampiaskan dengan makan, tidur gitu ya. Itu menyesuaikan juga dengan gimana orang menghadapi stres selama bekerja. Terus nih, misalnya ada adik-adik yang ingin kerja di bidangnya sama dengan Abang, apa perlu kami persiapkan? Yang perlu dipersiapkan gitu ya jika ingin kerja di posisi saya. Di PCR nih berarti ceritanya ya. Kalau pengen kerja terus menggantikan saya kerja di PCR gitu ya. Kalau kemarin saat saya interview yang saya jual itu tentunya kita harus mempunyai banyak skill kalau di bagian di saya ya. Karena kalau yang saya rasakan saat ini, saya kalau ngedit juga Photoshop gitu-gitu ya. Kemudian juga kemampuan yang lain, komunikasi, kemudian juga kita harus berani tampil di depan orang, itu juga salah satunya. Kemudian bagaimana kita manajemen waktu yang baik, skill hal-hal lain yang mendukung kita untuk bekerja di bagian itu. Karena kebetulan saya kan kerja di bagian kerjasama dan alumni, tentunya berhubungan dengan orang banyak. Tentunya salah satu yang sangat dibutuhkan itu kemampuan komunikasi yang baik. Gitu. Bagaimana caranya? Contohnya kita mau menawarkan satu alumni kita nih ke orang luar, tentunya kita harus bisa kan menjual. Oh, alumni kami ini di JTI belajarnya ini, di JTIN belajarnya ini. Akuntansi itu apa sih keunggulannya? Dan tentunya kita harus bisa bagaimana memasarkan ilmu komunikasi yang baik antar apa yang sedang terjadi di PCR, kemudian kita jual keluar sehingga orang tuh tertarik. Oh, kita mau nih rekrut alumni yang berasal dari PCR untuk bekerja di posisi kita. Kemudian juga salah satu yang bisa teman-teman siapkan ya untuk jika nanti nggak harus di posisi saya sih, contohnya jika nanti ingin bekerja di manapun itu, salah satu ilmu yang sangat bermanfaat teman-teman bisa ambil dari selama kegiatan kepanitiaan atau organisasi. Contohnya sederhana gitu, teman-teman selama kuliah sangat aktif di divisi atau departemen dokumentasi gitu ya. Tentunya skill itu teman-teman bisa bawa nanti, tidak hanya sekarang, jika nanti teman-teman bekerja di bagian programmer gitu, setidaknya teman-teman punya skill di bagian desain. Atau teman-teman juga yang contohnya selama perkuliahan atau organisasi sangat hobi di divisi humas gitu ya. Tentunya kalau humas kan salah satu skill yang dimiliki komunikasi yang baik kan ya. Bagaimana cara dia menarik orang untuk mau jadi sponsor, menarik perhatian itu juga nanti sangat berpengaruh dan sangat mendukung saat teman-teman contohnya ingin lamar pekerjaan gitu. Dan itu diimplementasikan dalam dunia langsung diimplementasikan dunia kerja. Jadi kalau saya dulu beda sih. Saya dulu aktifnya di divisi kalau selama organisasi acara. Nah, jadi kan sering menghandle acara-acara yang akan dilaksanakan, manajemen bagaimana cara membagi gitu. Itu kalau saya dulu selama kuliah. Saya dulu paling bencinya divisi dokumentasi. Dokumentasi itu ampun, karena dulu memang nggak suka ngedit gitu. Cuman karena tuntutan selama perkuliahan gitu, selama kerja mau nggak mau harus belajar, ya tentunya kita harus mengasah kemampuan kita gitu.
apalagi revisi Iya, ya, Bang, revisi ya. terus gitu ya. Apalagi sekarang ya anak-anak organisasi pasti merasakan, oh ini belum sesuai gitu ya, harus revisi lagi ya. Namanya juga perkuliahan ya. Belum lagi nanti kayak yang udah mulai laporan akhir gitu ya. Iya. Iya gitu. Oke, terus bagaimana persiapan Abang dalam menghadapi dunia kerja? Persiapan menghadapi dunia kerja. Kalau yang kemarin ya, Mm. alhamdulillahnya kalau saya kemarin saat awal saya sudah bekerja di PCR itu sebelum wisuda kemarin. Jadi sebelum wisuda kemarin dapat tawaran menjadi instruktur laboran di PCR. Saya wisuda waktu itu di bulan November. Saya mulai jadi instruktur laboran itu di bulan September, beberapa bulan sebelum wisuda. Jadi sebetulnya tidak terlalu merasakan pahitnya mencari pekerjaan gitu ya. Mungkin yang saya rasakan tuh saat pindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang perlu dipersiapkan itu sebetulnya bekal selama kita kuliah sih. Jadi selama kuliah itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu itu ya. Jangan kuliah pulang ya gitu ya. Kalau bisa kita menonjol di kelas itu dalam hal yang positif gitu. Kita aktif bertanya atau hal-hal yang lain lah yang membuat kita tuh bisa menonjol gitu. Atau mungkin kalau ada kegiatan yang sifatnya dilaksanakan oleh dosen, teman-teman bisa aktif. Nanti kan teman-teman bisa tuh karena link pekerjaan itu tidak selamanya kita harus cari sendiri. Kadang ada yang dosen merekomendasikan teman-teman untuk bekerja di posisi, ada tawaran di luar gitu, teman-teman bisa direkomendasikan. Tentunya dosen kenal teman-teman itu kan karena sering adanya interaksi gitu ya. Itu juga harus dilatih nih selama kuliah. Kalau saran dari saya sih untuk teman-teman semuanya. Terus dalam pekerjaan Abang saat ini, seberapa pentingnya kerja sama tim dan apa pentingnya kerja sama tim? Oke, seberapa pentingnya kerja sama tim? Oke, kalau saya tidak kalau kerja di PCR itu sistemnya hanya sendiri tentunya nggak bisa ya. Karena contohnya nih, saya ngerjakan di bagian kerjasama dan alumni. Bisa jadi suatu saat saya tuh nggak akan selamanya berada di ruangan kan ya. Bisa jadi nanti saya ada kegiatan di luar. Tentunya harus ada yang membackup saya gitu kan ya. Nah itu tentunya juga harus butuh komunikasi yang baik dengan sesama teman yang ada di lingkungan saya bekerja gitu. Atau nanti contohnya rekan saya kerja juga tidak sedang berada di ruangan, tentunya saya juga harus mengetahui apa nih yang dia kerjakan. Setidaknya selama kita bekerja, ya namanya lingkungan kerja ya, kita harus aware dengan rekan kerja kita gitu. Setidaknya kita tahu apa nih yang dia kerjakan. Jadi nanti kalau contohnya dia nggak ada di posisi itu atau dia berhalangan untuk hadir, kita bisa menggantikan dia sementara gitu. Setidaknya kan kita kerja tuh nggak bisa sendiri, karena pasti suatu saat kita membutuhkan juga bantuan dari rekan kerja kita gitu kan. Karena ya seperti tadi saya bilang bahwa kita juga nggak selamanya akan berada di ruangan gitu, pasti. Apalagi kalau saya sendiri, kalau bagian kerja sama tuh tentunya banyak keluar gitu kan ya, banyak nanti ada kunjungan, ada tamu, ada lain-lain. Tentunya kita nggak selamanya ada di ruangan. Itu salah satu bentuk dari kerjasama, gimana kita menjalin komunikasi dengan rekan tim yang ada. Selama perjalanan karir Abang, kira-kira apa yang selalu diharapkan dari perusahaan terhadap Abang untuk di bidang kerja Abang saat ini? Oke, tentunya kalau semua yang diharapkan PCR berarti ya, Iya. ke saya sendiri, konsisten sih. Harus konsisten ya. Jadi contohnya nih, kita sudah memulai saat ini kita sedang, kalau di PCR sendiri ya, di bidang kerja saya, kita sedang memulai untuk kegiatan pembekalan untuk pusat karir alumni gitu. Jadi tentunya harapan dari PCR itu tuh konsisten berjalan gitu. Kemudian juga apa yang kita kerjakan saat ini tetap bisa seimbang gitu. Bukan hanya semangat di awal. Sama kayak rekan-rekan di panitia juga kan ya. Ada yang kalau orang panitia atau organisasi, ada yang orang-orang itu hanya aktif di awal gitu ya. Atau yang dia tuh hanya datangnya di awal-awal aja. Kemudian juga di ujung, makin ke ujung makin hilang. Yang awalnya dari 60 pengurusnya tiba-tiba jadi 30 atau setengahnya, itu tentunya kan nggak konsisten. Nah, sama juga dunia kerja, kita juga harus bisa gimana semangat kita awal daftar atau apply di kerjaan itu. Tentunya kita mengharapkan, tentunya perusahaan itu mengharap ke kita bahwa kita tuh konsisten untuk bekerja di posisi itu, kemudian memberikan yang terbaik yang kita bisa. Oke Bang, bagaimana cara Abang untuk bisa bekerja di bidang Abang saat ini yang Abang kerjakan? Persiapan gitu ya. Iya, persiapan Untuk kemarin saya bisa play posisi ini. Jadi awalnya tuh coba-coba gitu ya. Awalnya nggak pengen untuk daftar gitu, kayak tertarik gitu, karena memang salah satu yang saya pengen ambil kemarin tuh karena dia hubungannya dengan kerjasama dengan orang, ketemu banyak orang gitu ya. Tentunya yang harus disiapkan sebelum
saya apply posisi itu tentunya mencari tahu dulu gitu, mencari tahu tentang oh ini nanti yang dikerjakan apa aja ya gitu. Kalau kemarin salah satu yang dikerjakan adalah di syaratnya mengetahui tentang administrasi bagian MOU, MOA, kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti bagaimana menjalin komunikasi dengan orang lain, tentu yang harus disiapkan yaitu kemampuan kita dari sisi komunikasi, kemudian juga kemampuan kita dari sisi administrasi gitu. Itu salah satu yang kemarin saya siapkan untuk bekerja di posisi ini kemarin. Sama niat sih. Kadang ada ya awalnya kan karena coba-coba kan ya. Awalnya coba-coba terus akhirnya lanjut lolos tes 1, lolos tes 2, masuk interview 1 sampai interview 2 kayaknya nggak bisa main-main lagi gitu karena saingan udah makin dikit kemarin. Dan akhirnya lulus dan diterima gitu. Awalnya itu kaget gitu karena yang awalnya kan saya ngajar terus masih ada merasa kayak ini bukan bidang aku, tiba-tiba merasa bersalah gitu ya ninggalin kerjaan sebelumnya yang ngajar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya akhirnya wah enak juga gitu di bagian ini gitu. Itu yang kemarin. Oke. Lanjut aja ke apa nasihat abang-abang terhadap adik-adik abang yang masih belajar di bangku kuliah saat ini. Oke, nasihat gitu ya untuk teman-teman semua yang masih kuliah. Jadi selama kuliah itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jangan kuliah pulang atau kuliah turu ya. Kuliah pulang tidur gitu ya. Kultur ya. Jadi, kultur ya, kuliah pulang turu gitu ya. Jadi harapannya teman-teman selama kuliah nih manfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau saya boleh cerita nih di bagian salah satu hal yang saya handle saat ini adalah bagian pusat karir Politeknik Caltex Riau, tentunya yang berhubungan dengan karir calon wisudawan yang ada di PCR. Nah, tentunya saya berhadapan dengan beberapa perusahaan yang mau merekrut teman-teman yang bakalan jadi alumni di PCR. Nah, dari beberapa hal yang saya dapatkan gitu, ini juga tips untuk teman-teman nanti jika ingin apply pekerjaan di suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan. Salah satunya adalah kemampuan public speaking yang baik. Bagaimana teman-teman, gimana ya, kita tuh ibaratkan kalau mau apply suatu pekerjaan itu sama dengan kita tuh sedang menjual dagangan gitu ya. Kita harus bisa mempromosikan barang jualan kita tuh dengan sebaik mungkin gitu. Nggak mungkin dong kita jual ikan nih, ikan saya udah busuk nih, silakan dibeli, kan orang nggak mau ya kita beli. Jadi harapannya walaupun kita mungkin punya kekurangan, kita harus bisa menutupi itu dengan kemampuan public speaking yang baik. Juga tentunya komunikasi dan public speaking ya. Kemudian juga saat nanti teman-teman ingin apply suatu pekerjaan, teman-teman harus cari tahu dulu. Jangan kalau saya dulu kan coba-coba tapi memang saya udah punya kemampuan dulu di bagian lumayan lah bagian public speaking, walaupun dulunya belepotan gitu kayak apalagi dulunya kayak coba campur lah gitu Indonesia sama sekarang Melayu dengan Melayunya gitu ya. Jadi harapannya juga teman-teman harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Contohnya nanti apply lowongan yang dibuka itu di bagian programming gitu ya, teman-teman harus menguasai apa aja nih ketentuan yang dia minta gitu. Jangan coba-coba gitu, karena kalau dari pengalaman yang saya lihat beberapa rekrutmen di PCR, perusahaan itu memang mencari yang memang betul-betul siap kerja gitu, bukan yang baru mau coba-coba kerja gitu. Ada yang kadang orang itu kemampuannya ternyata di bagian desain, kemudian dia ambil posisi yang jauh bertentangan dengan kemampuan dia. Nah itu teman-teman biasanya akan gagal di bagian interview. Itu salah satu yang akan buat teman-teman gagal. Kemudian saat teman-teman, ini tips untuk saat interview ya, teman-teman harus punya energy level gitu. Karena kan perusahaan itu mau lihat gimana semangat teman-teman nanti saat bekerja. Tentunya itu dimulai dari saat interview berlangsung gitu. Kalau teman-teman saat interview loyo atau kayak kurang semangat gitu, gimana perusahaan mau rekrut kita gitu. Apalagi contohnya kurang semangat kerja gitu. Atau nanti teman-teman yang contohnya yang dijetin pengen apply posisi di bagian operation gitu ya. Operation tentunya orang-orang yang berada di lapangan harus punya semangat yang tinggi gitu ya. Apalagi contohnya nanti megang mesin dan lain sebagainya, tentunya harus punya semangat yang tinggi. Bayangkan kalau interviewnya kurang semangat gitu ya, gimana orang perusahaan mau terima gitu. Gak meyakinkan gitu. Jadi walaupun mungkin kita harus kurang semangat, setidaknya kita yang kayak tadi, kita harus punya kemampuan untuk apa ya, menjual diri dengan sebaik mungkin. Menjual diri yang dalam maksud positif ya gitu ya. Kita harus bisa membranding diri kita dengan sebaik mungkin. Jadi salah satu yang bisa teman-teman latih tadi selama kuliah gitu. Jadi selama kuliah itu kan ada pengalaman organisasi. Bahkan ada loh perusahaan sekarang itu yang minta gini. Kemarin di salah satu perusahaan itu minta mereka itu menerima alumni kita itu yang khusus kemarin posisi saat organisasinya itu inti organisasi atau kepala divisi atau departemen. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin
statusnya sebagai anggota divisi atau anggota departemen, yuk mulai nih bersaing untuk berada di posisi sebagai inti dari organisasi. Karena juga ada beberapa perusahaan yang dia minta bahwa calon pelamar itu harus berada di posisi yang strategis di dalam organisasi. Itu juga saya juga mikirnya dulu, sampai sedetail itu ya diminta oleh perusahaan gitu. Kemudian juga selama teman-teman kuliah, banyak kali ya nasihat saya, ini namanya nasihat ya. Oke, kemudian juga selama teman-teman kuliah, kita harus minimal punya salah satu skill. Jadi contohnya nih, kalau Vito sendiri skillnya di bagian apa nih Vito? Bagian desain, Bang. Desain. Jadi contohnya nih, Vito jago di bagian desain. Nah, minimal itu dulu yang dipegang gitu. Apakah yang lainnya tidak wajib dipelajari? Wajib juga gitu kan. Kan belum tentu juga kita nanti kerjain di bagian desain kan. Tentunya nanti bisa jadi programmer. Karena ada loh kayak gini, orang yang benci ngoding, orang yang nggak suka ngoding selama kuliahnya, tiba-tiba lulus sih jadi programmer. Nah, kebanyakan karena teman-teman saya kerja tuh gitu. Jadi memang apa yang kita sukai selama kuliah itu belum tentu juga itu bakalan jadi pekerjaan kita nantinya gitu. Jadi memang ya belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, karena memang kalau dari yang apa dilihat sekarang, lowongan pekerjaan itu banyak, tapi kompetensi kita tuh ada nggak di bagian itu gitu. Bahkan ada perusahaan yang minta kamu mau dibayar berapa, tapi kamu harus punya kemampuan ini gitu. Jadi tentunya kalian harus punya hal-hal yang bisa membranding diri sendiri gitu. Apalagi di teman-teman yang kayak di PCR itu banyak banget ilmu yang bisa didapatkan gitu ya. Apalagi yang anak-anak CTI, kayaknya semua jenis pengembangan platform gitu ya, baik Android, website itu udah dipelajari semua. Jadi harapannya teman-teman pelajari dengan sebaik mungkin, jangan kuliahnya jangan tidur gitu ya. Jangan hanya sibuknya fokusnya nanti selama kuliahnya main game gitu ya. Jadi harapannya memang teman-teman jangan menyesalnya datang di ujung gitu, karena memang penyesalan itu sering datang di ujung. Kenapa lah aku dulu nggak serius belajar gitu ya, akhirnya menyesal di ujung. Karena cari kerja tuh nggak susah sebetulnya, cuma kita menyesuaikan dengan bidang yang kita bisa tuh yang susah gitu. Oke, mungkin itu panjang ya. Ya, apa-apa, Bang. Oke, teman-teman, mungkin podcast kita pada kali ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah melihat video ini, dan mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari video-video tersebut dan mendapatkan suatu pembelajaran untuk teman-teman yang berada di bangku kuliah saat ini untuk diimplementasikan ke dunia kerja selanjutnya. Terima kasih untuk Bang Hardi yang telah hadir pada podcast kali ini. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.